Pada tahun 2013, kota Hong Kong dihebohkan oleh kasus misterius yang melibatkan pelaku kejahatan yang suka menjatuhkan botol berisi cairan asam sulfat secara acak, di mana dalam 1 tahun terakhir sudah ada sekitar 100 warga sipil yang menjadi korban, sehingga pihak kepolisian mengadakan sayembara dengan hadiah $900.000 bagi siapa saja yang berhasil menangkap penjahat tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria tunanetra bernama Johnson, tapi bukan hero tank. Johnson adalah seorang detektif jenius yang diberhentikan dari kepolisian gara-gara insiden yang mengakibatkan matanya buta, sehingga kini ia lebih fokus menjadi seorang detektif swasta yang memecahkan kasus-kasus berhadiah, termasuk mengincar sosok pelaku pelempar botol asam sulfat. Beliau bernama Jeto, seorang kapten polisi yang terus memantau Johnson dari atas gedung. Dikenal licik dan suka ngetrol di mode rank, Jeto sengaja memanfaatkan kejeniusan Johnson demi mendapatkan hadiah uangnya dan menyuruh petugas lapangan bernama May untuk mengikuti Johnson dari belakang. Tak lama, Johnson tiba-tiba mencium bau menyengat dari tubuh seorang pegawai kantoran berbadan gempal, di mana saat Johnson mengikutinya ke dalam swalayan, diketahuilah jika pria gempal ini sedang membeli sebuah botol berisi cairan asam sulfat dan bisa dipastikan bahwa dialah pelaku yang sedang dicari-cari. May yang mengetahui hal itu pun langsung melapor pada Zeto untuk segera melakukan penangkapan, sehingga ketika si pelaku sudah berada di atap gedung dan akan melakukan aksinya, Zeto dengan cepat mengevakuasi semua orang dan... Tepat saat si pelaku gagal melakukan aksinya, Johnson terlihat sering menelpon biro hadiah untuk melaporkan temuannya, tetapi... Setelah pelaku berhasil ditangkap, Zeto langsung masuk berita dan dianggap sebagai pahlawannya, sementara Johnson harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sedikit luka ringan. Tak lama, muncullah Zeto yang datang untuk menjenguk sekaligus meminta maaf karena sudah menyalip kasus ini, di mana Zeto hanya bisa tertunduk lemas ketika Johnson memarahinya gara-gara hal tersebut. Berapa waktu berlalu, Johnson kedatangan Teteh May yang ingin minta bantuan soal kasus orang hilang 10 tahun yang lalu. Orang hilang tersebut bernama Minnie, yang tidak lain adalah teman dekat May sendiri. Sebelum dinyatakan hilang, Minnie sempat curhat tentang masalah pribadinya seputar kehidupan asmaranya. Intinya, sosok Minnie ini diketahui sedang patah hati oleh seorang cowok, dan terakhir kali May lihat, Minnie sedang menangis di pertigaan jalan sebelum akhirnya hilang entah kemana. Entah fakta atau hanya sekedar rumor belaka, keluarga Minnie, khususnya ibu dan neneknya, mengidap gangguan jiwa yang lebih menjurus pada perilaku psikopat, di mana saat mereka mengalami patah hati atau timbul rasa cemburu, emosi menjadi tidak terkendali dan nekat melakukan berbagai hal yang di luar batas. Setelah mendengar penjelasan May, Johnson pun langsung melakukan hipotesis prediksi guna membangun kembali reka adegan sesuai imajinasinya, dan seperti inilah gambaran singkat kejadiannya. Karena sudah larut, May pun membawa Johnson ke rumahnya untuk menginap, yang karena ini adalah kali pertama Johnson berada di rumah orang lain, ia pun mengeluarkan bola pingpong dan menggelindingkannya ke segala arah untuk mengetahui letak pintu dan luas rumah. Wah. Setelah melakukan pengukuran, Johnson pun langsung mengetahui bahwa May adalah orang kaya yang punya rumah luas dan mahal, sehingga tanpa ragu, Johnson langsung mematok harga tinggi untuk menyelidiki kasus si Minnie. Supaya menjadi simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan satu sama lain, Johnson bersedia memecahkan kasus Minnie secara gratis, asalkan May mau membantu kasus lain yang sedang Johnson tangani saat ini. Berlokasi di kamar mayat salah satu rumah sakit, ada satu kasus yang selama 20 tahun belum terpecahkan tentang seorang penjaga kamar mayat yang tewas dibunuh oleh pelaku yang masih buron. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki hanyalah sebuah TV rusak yang berada di lokasi kejadian. Dugaan sementara korban adalah paman penjaga kamar mayat dan pelakunya adalah rekan kerjanya sendiri. Di mana Johnson langsung melakukan simulasi dengan membayangkan pertengkaran antara paman dan si rekan sampai berujung pada pengerusakan televisi. Entah karena cara membanting yang salah, TV properti pun tak kunjung rusak sehingga Johnson langsung beralih pada reka adegan lain ketika si penjaga kamar mayat mendapat tikaman di kepala sebanyak 9 kali.
Menggunakan helm yang sudah dipersiapkan, Mei akan berperan sebagai penjaga kamar mayat dan disinilah Johnson akhirnya mendapat petunjuk baru terkait adanya orang ketiga dalam kasus pembunuhan ini. Karena dengan luka tikaman separah itu, tidak mungkin si penjaga kamar mayat masih bisa merangkak keluar. Dengan teori baru yang menyatakan ada satu pelaku dan dua korban, kenapa hanya jasad si paman saja yang ditemukan? Kemana jasad korban yang satunya? Tak mendapat jawaban, Johnson pun kembali pada petunjuk awal, yaitu TV rusak. Johnson mencoba fokus pada penyebab rusaknya TV tersebut yang kemungkinan besar dibanting dengan cukup keras. Bantingan keras seperti itu tidak mungkin terjadi jika bukan karena emosi. Acara TV apa yang membuat mereka sampai emosi? Mei memberitahu bahwa pada waktu dan tanggal kejadian sedang ada tayangan pacuan kuda yang biasanya banyak orang memasang taruhan alias judi, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa motif awal si pelaku adalah kalah judi kemudian menghabisi rekannya sendiri. Setelah dari rumah sakit, Mei mengajak Johnson tinggal di rumahnya bukan untuk berbuat maksiat atau hal yang mudorot, tapi lebih kepada efisien waktu supaya kasus ini bisa cepat diselesaikan. Keesokan paginya, Johnson langsung memulai investigasi dengan mendatangi seorang wanita tua yang merupakan neneknya si Mini. Kebetulan Johnson dan Mei datang di waktu yang kurang tepat saat nenek sedang bertengkar dengan pacarnya yang juga sudah kakek-kakek. Sesuai informasi dari awal dan rumor yang beredar, keluarga Mini punya masalah kejiwaan dan emosional yang ekstrim, yaitu ketika merasa patah hati dan dicampakan, si nenek langsung bersumpah akan membuat hidup si kakek menderita. Karena si kakek pergi, nenek pun langsung mengejarnya dengan taksi, disusul oleh Johnson dan Mei yang juga ikut naik. Yang mana saat tiba di pertigaan, si nenek nekat naik ke dalam mobil barang milik si kakek dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Johnson langsung menghentikan penyelidikan terhadap si nenek setelah mendapat jawaban soal rumor yang beredar terkait gosip keluarga Mini yang punya masalah kejiwaan. Melihat tindakan nekat si nenek barusan, Johnson sudah bisa memastikan bahwa rumor tersebut adalah benar. Karena kasus orang hilang harus ditangani dengan tenang dan tidak terburu-buru, Johnson pun mengajak Mei untuk memecahkan kasus si paman penjaga kamar mayat terlebih dahulu. Mereka pergi ke kota Macau yang merupakan pusat judi untuk mencari pelaku yang diduga kabur ke kota ini. Berlokasi di sebuah kasino, Johnson dan Mei terlihat sudah mengantongi foto wajah yang diduga pelakunya. Pria ini bernama Sing, teman tongkrongan kedua korban yang diduga tega menghabisi dua sahabatnya sendiri akibat sakit hati setelah kekalahannya dalam judi balap kuda. Dengan asumsi bahwa Sing adalah sosok temperamental yang mudah terpancing emosinya, Johnson dan Mei pun sengaja duduk satu meja judi dengan Sing untuk memastikan apakah benar dia emosian. Dengan teknik provokasi yang mengajak semua pemain untuk memojokkan satu orang, Mei dan Johnson pun berhasil memancing emosi Sing keluar, tapi masih dalam tahap wajar, sampai ketika Mei sosorongo tepat di depan cungur Sing dan kartu yang dibuka sangat jelek sekali. Tiba-tiba... Meski Sing terbukti emosian, bukan berarti dialah pelakunya. Karena butuh bukti yang lebih kuat, Mei pun mencoba mengikuti Sing di tempat umum, tapi ternyata Sing sudah punya rencana sendiri dengan mengincar sosok Johnson yang dianggap paling lemah di antara semua pemain yang ada di meja judi. Karena Johnson buta, ia pun tidak sadar jika kendaraan yang ia naiki saat ini bukanlah mobil taksi, melainkan mobil milik Sing yang ingin berniat jahat kepadanya. Karena Johnson punya indera penciuman tajam dan mampu mengenali aroma tubuh setiap orang, Johnson pun mengambil foto wajah Sing menggunakan ponsel dan mengirimkannya kepada Mei untuk memastikan apakah itu Sing atau bukan. Setelah Mei memastikan bahwa itu adalah Sing, Johnson pun sadar jika saat ini nyawanya sedang terancam. Johnson dengan cepat mengambil foto jalan raya agar Mei tahu kemana arah lokasi ia dibawa dan mulai meremas sebuah biskuit untuk sebagai senjata pertahanan. Dan ya, berlokasi di tempat sepi, Johnson berhasil membuat Sing kelilipan bubuk rengginang dan kabur ke dalam hutan. Yang meskipun matanya tidak bisa melihat, Johnson masih bisa memanjat sebuah pohon demi menghindari Sing yang terus mengejarnya.
Ya, sama nggak sih? Disinilah Johnson lagi-lagi menggunakan otak cerdasnya dengan berteriak bahwa Singh sudah membunuh 2 penjaga kamar mayat. Otomatis Singh pun jadi terpancing dan ngaku sendiri bahwa kejadian itu sudah lama sekali tanpa sadar jika sedari tadi Johnson sudah menyalakan perekam suara. Karena tak bisa memanjat, Singh pun menggunakan mobilnya untuk digunakan sebagai pijakan, di mana pada saat yang sama, Mei terlihat baru tiba di lokasi dan langsung mendengar suara Johnson yang terus berteriak sampai akhirnya... Thank you. Beberapa waktu berlalu setelah sukses memecahkan kasus penjaga kamar mayat, kini Johnson bisa fokus pada kasus Minnie. Sesuai keterangan Mei sebelumnya yang menyatakan bahwa Minnie menghilang setelah dicampakkan oleh pacarnya, Johnson pun meminta bantuan Zeto, sang kepala polisi, untuk mengumpulkan berkas wanita hilang dalam 10 tahun terakhir. Berlokasi di sebuah restoran, Zeto pun datang sambil membawa sejumlah berkas berisi kasus wanita hilang dalam 10 tahun terakhir. Bermodalkan data tersebut, Johnson langsung melakukan simulasi dengan menghadirkan ke-10 korban wanita hilang dan mulai menanyai mereka satu persatu. Sama seperti detektif Sherlock Holmes, Johnson mampu memasukkan semua data dan informasi ke dalam kepalanya. Tanpa perlu mendatangi lokasi kejadian, Johnson bisa menciptakan berbagai variabel untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat akurat. Memanfaatkan kecerdasan berpikir yang ia miliki, Johnson pun membuat sejumlah variabel yang memungkinkannya dapat menciptakan teori secara akurat, sampai akhirnya Johnson mendapat sebuah jawaban bahwa ke-10 korban menggunakan mobil taksi dan supir yang sama sebelum akhirnya dinyatakan hilang. Dengan dugaan sementara bahwa si supir taksilah tersangkanya, Johnson pun kembali meminta tolong ke si kepala polisi untuk mengumpulkan data supir taksi, khususnya supir taksi yang pernah terlibat tindakan kriminal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Sambil menunggu kepala polisi mengumpulkan berkasnya, Johnson dan Mei pun pergi ke TKP awal, yaitu jalan pertigaan, yang mana di situ Mei mendadak teringat dengan satu orang bernama Joe, bocah laki-laki tampan yang dulu satu sekolah dengan Mei dan Minnie, sekaligus bocah laki-laki yang sempat ditaksir oleh Minnie. Setelah mencari tahu tentang sosok Joe, Mei dan Johnson pun mendatangi sebuah restoran yang menjadi tempat kerja si Joe dewasa saat ini, dan inilah sosok Joe sekarang, bekerja sebagai salah satu koki di restoran tersebut. Alih-alih bersikap ramah sebagai teman waktu sekolah dulu, Joe tampak risih saat Mei mulai membahas tentang sosok Minnie. Bahkan Joe mengaku sudah lupa dengan nama Minnie dan merasa tidak pernah mengenalnya sama sekali. Penasaran dengan si Joe yang tampak menyembunyikan sesuatu, Mei dan Johnson pun mulai melakukan pengintaian untuk mencari tahu kehidupan pribadinya, di mana Joe kedapatan menjalin hubungan dengan istri orang lain, padahal dari informasi yang Mei dapatkan, Joe dinyatakan sudah menikah. Bahkan saat ini, istrinya sedang hamil tua anak pertama mereka. Ketika Mei dan Johnson masih melakukan pengintaian, secara kebetulan istri si Joe juga ada di sana memantau suaminya tengah berselingkuh dengan wanita lain. Tak terima diselingkuhi, si istri pun menghubungi suami wanita pelakor tersebut sampai akhirnya sesaat setelah insiden Joe jatuh dari balkon, sang istri yang tengah hamil tua pun langsung mendekati Joe bermaksud menolongnya, tetapi ya, Joe lebih memilih wanita lain daripada istrinya sendiri, dan itu sangat koplok sekali. Akibat insiden barusan, Joe pun langsung dilarikan ke rumah sakit dengan Mei dan Johnson yang langsung menemuinya untuk meminta keterangan. Setelah dipaksa, Joe akhirnya mau untuk jujur bahwa dulu ia dan Minnie memang sempat pacaran selama 1 bulan. Namun karena wataknya yang memang suka selingkuh, Joe dan Minnie pun akhirnya putus sesaat sebelum Minnie dinyatakan menghilang. Pada akhirnya terungkaplah jika penyebab Minnie patah hati adalah setelah diputuskan oleh sosok si Joe ini. Namun perihal Minnie yang hilang, Joe mengaku tidak tahu karena ia dan keluarganya langsung pindah ke luar negeri tak lama setelah kejadian tersebut.
2 hari kemudian, Joe dan Mei pun menerima berkas dari kepala polisi berisi data supir taksi yang pernah terlibat kasus kriminal. Dari sekian banyak supir taksi yang Mei sebutkan, Johnson tertarik dengan satu supir yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, sehingga mereka langsung meluncur ke lokasi saat itu juga. Berlokasi di rumah terbengkalai yang jauh dari pemukiman, Mei dan Johnson pun langsung melakukan penyisiran di sekitar rumah tersebut dan tiba-tiba dia bernama Chan Chan, mantan supir taksi yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Entah sudah waras atau belum, tapi jika dilihat dari penampilannya yang memakai rok tenis wanita, Chan Chan dipastikan masih sakit dan sangat cocok sekali diangkat sebagai pejabat pemerintahan di negara sana. Melihat banyak barang-barang wanita di rumah ini, Mei dan Johnson pun langsung bertanya dari mana Chan Chan mendapatkan semua itu, di mana Chan Chan dengan polosnya menjawab bahwa semua barang-barang wanita tersebut adalah milik para korban yang sudah ia habisi beberapa tahun silam. Saat Mei menyebutkan ciri-ciri sosok Mini, Chan Chan pun seketika terdiam dan langsung mengajaknya keluar dan... Ya, Chan Chan menunjukkan tengkorak salah satu korban yang masih tersimpan dengan utuh di dalam bagasi mobil taksi lamanya. Entah itu tengkorak Mini atau bukan, Chan Chan langsung membawa Mei ke sudut lain untuk diperlihatkan sejumlah tengkorak yang merupakan korban-korbannya di masa lalu. Setelah dipastikan bahwa Chan Chan lah pelakunya, Johnson langsung menghubungi kepala polisi untuk melakukan penangkapan, di mana pada saat yang sama, Chan Chan tiba-tiba melihat mata si Mei dengan tatapan yang sangat tajam dan... Karena terpaksa, Johnson pun menghabisi Chan Chan di tempat. Sementara untuk Mei, ia mengalami luka parah akibat kejadian barusan. Tak ada pilihan lain, Johnson yang buta pun nekat menyetir mobil menuju rumah sakit dengan Mei sebagai navigatornya. Ketika Mei masih dalam perawatan, Johnson pun didatangi Jeto sang kepala polisi yang memberitahu bahwa pasukannya sudah memeriksa semua tengkorak yang ada di lokasi rumah Chan Chan. Hasilnya, semua tengkorak itu adalah tengkorak wanita dewasa, sedangkan Mini masih berusia belasan tahun saat ia dinyatakan hilang. Sadar bahwa Chan Chan bukanlah pelakunya, Johnson pun jadi punya dugaan jika Mini kemungkinan masih hidup. Teringat dengan sosok neneknya Mini yang nekat mengejar kakek pujaannya sampai-sampai bersembunyi di dalam lemari, Johnson pun berasumsi jika Mini melakukan hal serupa dengan mengejar si Jo sampai ke luar negeri. Untuk membuktikan teorinya, Johnson mau tidak mau harus menemui Jo secara langsung demi memastikan asumsi tersebut. Mendengar Johnson akan pergi sendirian, Mei pun jadi khawatir dan nekat kabur dari rumah sakit. Terlambat, Johnson sudah keburu tiba di restoran tempat si Jo bekerja. Masuk lewat jalan belakang, Johnson pun mulai berkeliling sambil memanggil-manggil nama si Jo. Dan tebak, ada siapa di sana? Ya, itu adalah istri si Jo yang sedang hamil tua dan entah sedang apa. Saat Johnson bertanya, di mana suamimu? Si wanita hamil pun menjawab bahwa Jo suaminya sudah kabur bersama wanita selingkuhannya. Curiga dengan si wanita hamil yang ada kaitannya dengan kasus Mini, Johnson pun mulai menceritakan tentang teori kronologi bagaimana Mini menghilang, bahwa pada malam saat kejadian, Mini kecil sudah tahu tentang rencana Jo dan keluarganya yang akan pindah ke luar negeri. Untuk itu, Mini kecil pun nekat masuk menyelinap ke dalam kapal yang Jo dan keluarganya tumpangi dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Selama berhari-hari, Mini berhasil bertahan hidup dengan perbekalan yang ia bawa. Bermodalkan tekad kuat untuk mengejar cowok pujaannya, Mini akhirnya tiba di luar negeri, lebih tepatnya di negara Brazil. Di sana, Mini kecil akhirnya diadopsi oleh keluarga kaya raya. Ia tumbuh dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan sosok Jo yang sangat dicintainya. Mini dewasa, kemudian melakukan operasi plastik, merubah wajahnya menjadi lebih menarik. Sampai akhirnya, Jo pun tertarik dan menikahi Mini, lalu pulang ke sini ke kampung halamannya. Dan ya, Johnson sudah tahu jika sosok wanita hamil yang ada di hadapannya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Mini itu sendiri. Tak hanya itu saja kejutannya, Jo dan wanita selingkuhannya ternyata sudah mati dibunuh oleh Mini dan tubuhnya masih tergeletak di lokasi. Setelah berhasil membongkar identitas aslinya, Johnson pun buru-buru pergi untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi.
Saat Johnson akan pergi itulah, air ketuban Minnie pun pecah, pertanda ia akan segera melahirkan, sehingga alih-alih mengabaikannya, Johnson yang kasihan pun terpaksa kembali untuk menolongnya, dan tiba-tiba... Ya, dalam kondisi setengah tak berdaya, Minnie masih sempat-sempatnya punya niatan untuk menghabisi Johnson yang dianggap sebagai saksi. Beruntung ada May yang datang tepat waktu, sehingga... Saat May masuk, Johnson sudah terluka akibat satu tikaman yang mengenai perutnya. Namun meski begitu, Johnson masih peduli pada orang lain dengan menyuruh May untuk membantu kelahiran bayi si Minnie. Dan setelah berjuang selama 1 menit, si bayi berhasil keluar dengan selamat. Tapi tidak dengan Minnie ibunya yang langsung tiwas seketika. 7 tahun kemudian, kini Johnson dan May sudah menikah dengan merawat anak Minnie yang sudah tumbuh besar. Masih dengan profesi lama yaitu pemburu kasus berhadiah, May terlihat menjalankan aksinya dengan Johnson sebagai mentor pribadinya. Tamat, ending yang sangat mengandilaukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dalam hidup seringkali kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, berusaha menyenangkan mereka, mengejar perhatian mereka, bahkan terkadang mengorbankan perasaan kita sendiri, tanpa sadar bahwa kita mulai menempelkan diri di urutan terakhir, padahal orang pertama yang seharusnya kita jaga dan hargai adalah diri kita sendiri.